pasalnya teu alim pastinya sanes naon sabab ada penyakit. Dan sehat mah wah gembul sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kajian kita, insya Allah nanti kita akan meneruskan syarah daripada kitab Bidayatul Hidayah. Kita akan mulai dulu majelis kita dengan majelis doa. Yang pertama, mari sama-sama kita berdoa wabil khusus untuk kita yang hadir di sini, keluarga kita yang ada di rumah, putra-putri kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan-kebaikannya, dijauhkan dari segala keburukan zahir batin di dunia wal akhirah, dan semoga segala hajat kita, cita-cita kita, keluarga kita, putra-putri kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan putra-putri kita yang telah berumah tangga, semoga rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, penuh dengan keberkahan, rezekinya Allah luaskan, putra-putrinya Allah soleh dan solehahkan, segala hajatnya, cita-citanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keberkahan. Juga kita doakan juga yang belum berumah tangganya, semoga segera Allah hadirkan jodoh yang terbaik yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, keberkahan dunianya, keberkahan rezekinya, serta dijadikan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan putra-putri kita atau saudara-saudara kita yang sedang kasab duniawiyahnya, baik sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai pedagang, ataupun sebagai pebisnis apapun itu yang halal, halalan thayyibah karena Allah Subhanahu wa taala, semoga dimudahkan jalan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki yang luas, yang penuh berkah sebagai bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pula yang belum mendapatkan pekerjaan yang cocok atau sudah mendapatkan pekerjaan namun belum sesuai dengan harapan, juga mudah-mudahan kita doakan semoga mendapatkan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang penuh berkah, pekerjaan yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, pekerjaan yang juga membawa kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita doakan barangkali kita yang hadir di sini, putra-putri kita, saudara kita yang mempunyai hajat baik duniawiyah ataupun akhiratnya, mari sama-sama kita doakan semoga hajatnya terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalannya, dimudahkan ikhtiarnya, usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika hari ini kita mengetahui salah satu dari putra-putri kita ataupun tetangga kita, saudara kita yang sedang hamil, kita doakan pula semoga ibu serta bayinya diberikan kesehatan serta dimudahkan dalam persalinannya dan dianugerahi putra-putri yang soleh dan solihah. Jika hari ini kita juga memiliki mungkin sedang mengalami kesulitan ataupun kebingungan, dengan barokahnya majelis ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyingkap segala kebingungan, diganti dengan jalan keluar yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala haziniyah wa likulli niyatin shalihatin syamilatin li khairid dunya waddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang kedua, kita doakan pula mungkin kita yang hadir di sini yang sedang sakit, kurang sehat, biasa nyeri awaknya, kurang teraraos, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan kesehatan ka urang sadaya. Dipaparinan urang sadaya kasabaran, katawakalan nampi kana segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kalau kita mengenal barangkali saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang hari ini sedang sakit, yang terbaring mungkin karena sakitnya tidak bisa beraktivitas ibadah sebagaimana mestinya, mari sama-sama kita niatkan suratul Fatihah ini semoga menjadi obat untuk kita dan saudara-saudara kita tersebut, dengan niatan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan dari segala penyakit, baik sakit lahir ataupun sakit batin.
Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishwihim anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan yughadiru saqaman. Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya syafiyal amrad, ismi mardana wa mardahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga, mari sama-sama kita doakan pula para almarhumah, keluarga kita semua, para leluhur kita, para orang tua kita, mertua kita yang telah mendahului kita, juga keluarga kita, barangkali saudara-saudara kita, khususnya umumnya untuk warga RW 06 dan RW 09. Kita doakan semoga yang ada di alam barzah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan terang di alam kuburnya, mendapatkan kenikmatan yang hakiki dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Bapak Ibu niatkan di dalam hati masing-masing, kita kirimkan hadiah suratul Fatihah bagi keluarga kita yang barangkali kita sudah terlupakan, orang-orang yang kita cintai yang telah mendahului kita sudah terlupakan, kita jarang mendoakan. Malam hari ini dengan keberkahan majelis taklim kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan segala doa kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, untuk doanya kita cukupkan. Dan mari sama-sama ibu-ibu dengan kita mengucapkan basmalah bersama-sama kita mulai kajian kita. Semoga ini menjadi niat baik kita, Bu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum menginjak kepada kajian, saya ingatkan kembali di pertemuan yang lalu bahwa ada dua jenis niat dalam thalabul ilmi. Ini menentukan Bapak Ibu sekalian derajat thalabul ilmi dari Bapak Ibu sekalian. Jadi
kalau kita benar niatnya, insya Allah mendapatkan banyak sekali ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita salah niat, ya kita tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal bapak ibu sudah capek-capek datang ya, terus dangdan ibu-ibu mau koma. Jadi mudah-mudahan Bu ya luruskan niat yang pertama. Kemarin sudah disebutkan niat-niat baiknya seperti apa. Pada kajian malam hari ini penting sekali apa yang dikaji pertama kali dalam ilmu. Jadi kadang-kadang kita tuh masuk majelis taklim tapi ujung-ujung ada di ilmu yang lain yang belum kita butuhkan. Jadi kita ada ilmu itu, ada ilmu yang harus jadi pondasi, di mana ilmu yang lainnya dan amal yang lainnya tuh berpijak di pondasi tersebut. Nah yang akan kita terangkan itu. Mudah-mudahan sampai nanti kita akhir ibu-ibu bisa paham, bapak-bapak bisa paham juga. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah membukakan pintu hati kita menerima berbagai macam ilmu yang mudah-mudahan ini ilmu insya Allah berkah dunia dan akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi mohon diperhatikan kalimat-kalimatnya. Barangkali kalau kita perhatikan ada beberapa kalimat yang nempel lah gitunya. Nah sebelum diterangkannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana fi ulumi fid dharain. Wa alamatu zalikal qasdi, dan adapun ciri daripada niat yang benar tersebut, an yakuna hendaklah ada bahsil ilmi ketika membahas ilmu fil khalai pada kosong daripada orang, ahabu ilaika lebih engkau cintai, an yakuna bahwa ada fil malai pada keramaian. Jadi ada ciri kalau niat kita bagus baik itu ada cirinya ya. Yang kedua cirinya adalah wa alla tufarriqu dan tiada beda baina an yang kasyifal haqqa antara tersingkapnya kebenaran ala lisanika atas lisanmu au ala lisani ghairika atau atas lisan orang lain. Saya terangin dulu punya. Jadi ibu bapak lamun orang sadaya gaduh niatan nu sae aya tandana. Tandana teh kata para ulama dua. Hiji lamun ngabas ilmu saat bersendirian lebih disukai lamun ngabas ilmu ketika ramai. Jadi tidak ada beda. Sok aya nu kieu lamun ngabas ilmu ngan duaan tepuguh. Jadi sok hoyong dibawa ke jamaah supaya lamun ngabas teh kapintonkeun ketunjukin kalau kita ini wah ya bisa ngejawab ilmu, bisa nanyain yang hebat-hebat. Maka yang ini adalah indikasi kalau niat kita kotor. Biasa kita pingin orang tuh lihat kita hebat, ya. Tapi kalau lagi berduaan atau dengan ustadznya lagi ini ngabas ilmu kayaknya nggak seru. Nanti ditunda aja, nanti pas di jamaah biar kelihatan orang kalau saya itu paham agama atau saya ini bisa melontarkan pertanyaan. Nah ini semua tuh Bu hati-hati, karena yang ikhlas itu justru yang tersembunyi. Kadang-kadang lamun ngaji nangan duaan haroream gitunya, lamun ngajian banyak ya semangat, walaupun memang kumpulnya orang banyak menambah semangat kita. Tapi orang-orang yang ikhlas mah teu peduli Bu, bade duaan, bade tiluan, ngaosna tetep sumping. Ulah sampai kieu silih teleponan ibu teh, bapak oge sami silih telepon ke masjid moal. Mun didinya ke masjid mah bade mun moal gitu mah bukan karena Allah ya. Bisa ada yang seperti itu. Tolong perhatikan. Karena Allah memberikan anugerah Bapak Ibu bisa hadir di sini, sayang Allah kepada Ibu. Dan Allah akan memberikan permata yang mungkin tidak didapat saat kita di rumah. Yang kedua, jika lagi tanya jawab atau berdebat, kita enggak nengok dari siapa kebenaran itu muncul. Baik dari diri kita yang menang dalam debat atau dari orang lain, ya. Jadi dua-duanya sama, karena tujuan kita ini yang penting benarnya itu, bukan siapa yang menangnya. Jadi bisa ibu-ibu ya,
ngaji di sana, ini ngaji di sini, suatu saat bertemu nih. Ibu tuh dialog bukan debat. Di situ untuk menemukan mana kebenaran. Maka siapapun ya yang tersingkap kebenarannya baik dari dirinya atau orang lain nggak ada beda. Karena tujuan kita ini mencari kebenaran. Di sini nanti ada orang yang lebih muda, ternyata pas ditanya ke kita dia lebih mantap, tapi karena kita udah tua senior nggak diterima tuh ya, maka kita ini kurang ikhlas karena Allah. Seharusnya unzur makola wala tangzur man kola. Lihat apa yang dibicarakannya daripada kita melihat siapa orangnya. Jadi Bapak Ibu, ari orang nutus ikhlas mah sahawai nyarios tentang kebenaran, jika itu benar karena Allah terima. Ya, ulah sampaikan ada setan mah lain ustad atuh. Tapi kata-katanya benar Ibu, maka Ibu pada saat itu telah mendustakan yang namanya kebenaran. Jadi hati-hati punya ti sahawae ari nu laresmah ditimbang ku syariatna aya dina agamana, insyaallah manfaat. Jadi tidak ada yang merasa lebih pintar kan kamari ti lamun aya niat thalabul ilmina karena ingin pintar, karena ingin lebih dari teman-temannya, maka itu tercela. Semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat tersebut ya. Lanjut punya. Nah, kita akan masuk perihal tentang ilmu naon heula sih yang pertama dikaji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin yan bagi akan tetapi mesti ayat lubu menuntut laka kepadamu al ibadatu ibadah ma'al ilmi beserta ilmu. Ingat, ibadah dituntut harus dengan ilmu. Wa illa dan jika tidak kana ilmuka habaan mansura, ilmumu itu hanya menjadi debu yang berterbangan. Jadi Ibu niatkeun nya ayeuna Bapak salabul ilmi teh kanggo diamalkeun kanggo ibadah. Hati-hati ya. Karena kalau ilmu terus tidak dipakai ibadah, maka ilmumu habaan mansura, ibarat debu yang berterbangan tidak ada nilai. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu bimanzilati syajarah, seperti kedudukan pohon. Wal ibadatu, dan adapun ibadah bimanzilati samrati, seperti kedudukan buah min samaratiha, dari berbagai buahnya pohon. Jadi ilmu ibarat pohon, tah amalna ibadah teh ibarat buah. Jadi lamun orang melak hoyong naon Bu? Misal melak duren hoyong naon Bu? Buahna kan? Nah, berarti lamun kitu mah sudah diamalkeun nya, ilmu teh hoyong buahan teh ilmu. Ya amalkeun kanggo ibadah. Nah, fayajibu mangka wajib alaika atasmu awalan pertama kali. Apa yang wajib? Anta'rifal ma'buda, mengetahui zat yang disembah Allahnya. Nah, summa ta'buduhu, kemudian menyembahnya. Wa kaifa ta'budu, dan bagaimana mungkin engkau akan beribadah atau menyembah malla ta'rifuhu, kepada zat yang tidak engkau ketahui atau engkau kenal. Bi asma'ihi, terhadap nama-namanya Allah, wa sifati zatihi, dan sifat-sifatnya Allah. Wa ma yajibu lahu, dan wajib juga bagi Allah, wa ma yastahilu, dan juga perkara-perkara yang mustahil bagi Allah, fi natihi, dalam sifat-sifatnya. Jadi ilmu yang pertama kali Bapak Ibu harus kenal adalah mengenal siapa yang disembah, yaitu Allah. Terus karena tak jadi. Nah, sebab bagaimana mungkin kita ibadah lamun teu kenal kana zat anu diibadahanana. Tah, ya. Jadi orang teh kitu, ya. Makanya kita Bu, Pak, dalam pengajian itu fokus dulu pertama mengenal siapa yang kita sembah. Setelah itu barulah kita menyembahnya. Nah,
Kenapa? Sebab harus kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Farubbama ta'taqidu fihi, karena biasanya seringkali dalam engkau beritikad fihi dalam hal zat Allah, wa fi sifatihi dalam sifat-sifatnya Allah, syai'an dengan sesuatu, bima yukhaliful haqq, yang menyalahi daripada kebenaran. Fatakunu ibadataka, maka jadilah ibadahmu itu habaan mansura, yaitu sebagaimana debu yang berterbangan. Nah, Ibu, Bapak, mohon camkan ini kalimat-kalimat yang disampaikan masyayikh kepada kita. Ingat-ingat satu hal ini, bahwa kita sholat sebagai bentuk penyembahan kita kepada Allah. Tapi kalau orang sholat, iya akidah orang teu apal, ya, sifat Allah kumaha, asmana Allah kumaha, ya. Kadang kita ketika Allahu Akbar sok ngabayangkeun Allah teh sageung kumaha, dibayangkeun model benda, ya, model jirim manusia atau jisim, maka itu semuanya ibadah kita akan habaan mansura, itu ibarat debu yang berterbangan. Jadi Ibu kedah kenal heula sareng sifat-sifat anu wajib di Allah sareng sifat nu mustahil di Allah. Iya kedah utama pisan ieu mah. Barulah setelah itu kita mengenal Allah sesungguhnya dan kita bisa ibadah sebenar-benarnya ibadah. Karena apa? Sudah tidak ada ragu lagi. Jadi lamun orang ayeuna dina bab tauhid kita lalai, maka sesungguhnya ibadah kita ini belum berkualitas sebagaimana mestinya. Pertama-tama kenali dulu siapa Rob kita, baru setelah itu kita sembah Rob kita. Kenapa? Karena sudah kenal. Ngadoa ke Allah Subhanahu wa taala, kenal Ibu sareng Allah kan nyungkeun Allahnya. Pami pamaman ka abdi da kenal, nyungkeun langsung moal pasti ada kenal teh. Coba lamun teu kenal di jalan juga aya nu ieu, wah ieu nu barang main meureun ya. Kadang-kadang asieun ya. Nah, maka dari itu kita kalau sudah mengenal enak sekali. Nah, Syekh ini mengajak kita, yuk kita kenali dulu siapa Rob kita. Ini penting, Bu. Bapak ya, jadi kalau kita sudah kenal Rob, sifat-sifatnya, asma-asmanya, kita akan enak sekali beribadah. Karena Allah Subhanahu wa taala ini Maha kasih sayang ke kita. Nah, kadang-kala konon aralim ibadah sih, aralim salat, teu kenal jeung Allah, Bu. Datos kenal mah, hoyong mah teras. Sok ibu-ibu nutos istiqomah, bapak nutos istiqomah salat. Berani enggak ninggalin salat? Kenapa? Terus kenal Allah bakal nyiksa kan lamun ya minimal eta lah heulanya kan disiksa ku Allah ya. Ya kewajiban ti Allah berarti kenal tuh melalui syariatnya. Tapi yang hari ini dibahas tuh kenal dengan Allah melalui asma dan sifatnya. Nah, ini penting. Oleh karenanya saya melanjutkan. Nah, iya Bu, bapaknya badai dicatat mangga badai ente mangga da ieu mah tos karena sadayananya. Nah. Wazalika bi an ta'rifa anna laka ilahan aliman. Wazalika, dan hal itu dan karena itu bi an ta'rifa hendaklah engkau mengetahui anna laka bahwa sesungguhnya bagimu ilahan ada Tuhan. Pertama, aliman yang mengetahui, maha mengetahui, qadiron yang maha menguasai, muridan yang maha menghendaki, hayyan yang maha hidup, mutakalliman yang maha berfirman, sami'an yang maha mendengar, basiron yang maha melihat, munfaridan yang sendiri atau tunggal bil qadami terhadap terdahulunya, an kulli muhdasin dari tiap-tiap yang baru. Nah, wahidan Allah itu satu, la syarikalahu tiada syarikat sekutu baginya, muttasifan bisifatil kamal yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, munazzihan yang disucikan anil nuksoni dan dari sifat-sifat kekurangan, wal zawali dan ketiadaan, wadilalatil khudusi dan dari dilalah petunjuk-petunjuk yang baru. Nah, ya Ibu kedah. Sok bacakeun Bu wujud kidam bakoh nagara. Sok. Bareng ya 20 wajib bola. Sok 1 2 3. Wujud kidam bakoh mukhalafatul lil hawadisi
iyakuhu binafsihi wa daniyat qudrat iradat ilmun hayat sama basur kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutafaliman. Mari kanana ya menung sayeuna. So, pertama wujud lalawanan naon Bu? Mustahil Allah teu aya Adam. Kayak ya. Wajib bagi Allah sifat wujud, ada mustahil Allah sifatnya teu aya atau Adam. Kidam, wajib bagi Allah kidam terdahulu, mustahil bagi Allah hudus baru. Biasa dilakukan kembali ina mustahilna. So, 1 2 3. Adam hudus nata ya apa ya. Apa kembali kanonya? Nah, Bu, kalau kita kenal Allah, hiji banyak orang terangkan wujud. Allah itu ada. Allah itu ada, mustahil Allah tiada. Naon dalilna Allah aya? Wujudul hazihil makhlukati. Mustahil aya segala rupa alam semesta ieu pamit aya nu nyiptakeun. Jadi secara akal saja pasti ada Allah. Nah, karena ada Allah, ibu coba matahari diatur ku saha Bu? Wa Allah. Iya planet-planet anu ngatur saha Bu? Allah. Panon poe sareng ngerembulan saha nu ngatur Bu? Ayeuna angin saha nu ngatur Bu? Allah. Terus ku ibu diselusuri semua yang mengatur Allah maknya orang teu diatur ku Allah. Upami segala alam semesta tunduk ka Allah maknya orang teu tunduk ka Allah. Berarti orang menentang zat anu mengatur urusan alam semesta. Karena Allah itu aya, jadi orang tenang. Da Allah aya gitu. Maksudna orang memohon ke Allah, da aya Allah pasti. Pasti ditampina ku Allah Subhanahu wa taala. Tah, orang ayeuna salat kenapa? Karena kita meyakini wujudnya Allah. Tah nya insyaallah kayak ka payun kayak tos bisa orang lanjut deui. Tapi ibu eta kedah wajib bu eta teh mengetahui yang wajib di Allah 20 sifat, lalawananana 20 sifat, anu wenangna 1. Jadi jumlah berapa? 40 hiji. Tangke di Rasul oge aya, berikutnya akan di Rasul nya. Nah, ieu lamun ibu paham 20 sifat, sifat mah banyak Allah mah, tapi anu kapaham ku akal cuman 20. Sifat mah seueur, asma seueur teu ka eta. Tapi yang pahamnya kita, akal kita, batasanana cuma 20. Bisi aya menyebut mendingan 20 kan Allah banyak. Nya itu 20 itu yang dikaji dan yang dipahami oleh kita. Selain itu banyak sekali. Jadi karenanya mudah-mudahan di malam hari ini terbuka dulu ilmu tauhidnya agar kita bisa ibadah dengan baik ya. Jadi kita lanjutkan nanti kalau udah kenal dengan Allah ya enak ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.